Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya, sehat ya? Semoga semua diberikan kesehatan selalu. Tak lupa saya mengingatkan di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan, terutama mematuhi protokol kesehatan agar kita semua dapat beraktivitas dengan lancar seperti biasa, terutama kegiatan belajar adik-adik semuanya berjalan lancar, tetap semua belajarnya. Oke, sebelum kita mulai pada kegiatan hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Yulfanur Rahman. Kemarin sudah berkenalan ya, bisa dipanggil Yulfan. Saya dari mahasiswa PLP UPAD, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling untuk masuk pada kegiatan hari ini mengenai manajemen waktu atau mengatur waktu belajar. Jadi manajemen waktu ini sangat berpengaruh besar terhadap kegiatan atau aktivitas belajar adik-adik semuanya. Terlebih di masa pandemi ini, mungkin sebagian dari adik-adik semua, sebagian dari kita, ada yang masih sulit atau belum bisa mengatur waktu atau manajemen belajarnya. Ya, mungkin tidak hanya belajar saja, namun kegiatan lainnya juga, baik kegiatan di rumah, kegiatan sekolahnya, kegiatan dengan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, pada layanan kali ini diharapkan nantinya anak-anak dapat memahami apa yang dimaksud dengan manajemen waktu, manfaat dari manajemen waktu itu apa saja, kemudian bagaimana cara manajemen waktu yang baik. Sehingga kedepannya adik-adik dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan adik-adik bisa memanajemen atau mengatur waktu dengan baik, insya Allah adik-adik akan terhindar dari perilaku atau permasalahan-permasalahan yang kurang baik. Seperti apa Pak contohnya? Menunda-nunda tugas, mengerjakan tugasnya telat, tidak masuk sekolah daring, dan sebagainya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin nanti jika ada yang bertanya untuk adik-adik semuanya dapat disampaikan di kolom komentar. Jika ada yang berpendapat juga sama, boleh disampaikan di kolom komentar. Nanti di akhir kegiatan ini saya harap adik-adik dapat mengisi Google Form yang nanti saya share di kolom komentar atau di grup seperti itu ya. Nah, adik-adik semuanya, kita kali ini akan masuk ke materi, yaitu manajemen waktu belajar. Oke. Oke, nah di sini sebelum kita masuk materi kita games dulu nih biar nanti tambah konsentrasi. Nah, di game ini ada gambar. Nantinya di sini adik-adik carilah 6 kata pada gambar tersebut. Nanti yang sudah menemukan bisa tulis di kolom komentar. 6 kata ya adik-adik semuanya. Oke, kita lanjut ke materi saja biar lebih cepat. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah cerita pendek adik-adik semuanya. Nanti dapat dibaca terlebih dahulu. Di situ ada cerita. Nah, apa yang dapat diambil dari cerita tersebut adik-adik semuanya? Apa yang dapat kita ambil? Jadi dari cerita tersebut ada seorang anak ya, yang dimana anak itu memiliki permasalahan atau hal-hal yang kurang baik, yaitu dimana bangunnya kesiangan, tugas telat mengumpulkan, ya, tidak masuk sekolah. Kenapa sampai bisa seperti itu? Kenapa bisa timbul permasalahan seperti itu? Karena malamnya anaknya ini kadang bermain HP sampai larut malam hingga lupa dengan waktu belajarnya, waktu mengerjakan tugasnya. Dan yang paling penting dari masalah anak tersebut yaitu kurangnya mengatur waktu, memanajemen waktu belajarnya. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali yang namanya mengatur waktu belajar dengan baik agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang seperti dilakukan anak ini. Oke, kita lanjut.
ke materi selanjutnya. Nah, manajemen waktu. Apa itu manajemen waktu? Ada yang tahu? Oke, manajemen waktu itu adalah mengatur waktu kegiatan sehari-hari Bapak. Bisa, manajemen waktu itu adalah bisa disebut itu tadi, mengatur atau memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi manajemen waktu itu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Bagaimana kita merencanakan waktu, pengorganisasian waktunya, bagaimana kita menjalankan waktunya, bagaimana kita mengawasi produktivitas atau perkembangan waktu yang sudah kita rencanakan. Nah, kemudian manajemen waktu juga dapat diartikan sebuah kemampuan dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk memperoleh tujuan yang maksimal. Selanjutnya, manajemen waktu belajar yaitu pengaturan diri dalam menggunakan waktu seefektif mungkin, seefisien mungkin dengan melakukan perencanaan, penjadwalan, menyusun jadwal, mempunyai kontrol waktu. Kita dapat mengontrol waktu kita, selalu membuat prioritas menurut kepentingannya, mana yang harus didahulukan, mana yang harus segera dikerjakan. Kemudian serta keinginan untuk terorganisasi yang dapat dilihat dari perilaku belajar dari seorang siswa. Oke, selanjutnya prinsip utama. Jadi prinsip utama dari pengelolaan waktu secara efektif dan efisien yaitu adalah bagaimana kita membagi waktu yang seimbang untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi waktu belajar kita, waktu sekolah kita, dan kegiatan sosial maupun waktu bagi diri sendiri untuk bersantai dan sebagainya. Jadi semua ini harus seimbang. Oke, selanjutnya aspek-aspek manajemen waktu. Apa saja aspek-aspek dari manajemen waktu? Nah, di sini yang pertama menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan ini dapat membantu kita untuk adik-adik semua untuk memfokuskan perhatian terhadap kegiatan yang akan dijalankan atau dilaksanakan. Fokus terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta mampu merencanakan suatu kegiatan dalam batas waktu yang sudah disediakan. Selanjutnya menyusun prioritas, Menyusun prioritas itu perlu dilakukan mengingat waktu yang tersedia terbatas atau tidak semua kegiatan dapat mempunyai kepentingan yang sama. Jadi mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus disegerakan. Nah, urutan prioritas ini dapat dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal dari semuanya. Yang pertama dirasa penting, mendesak, kemudian maupun wajib atau vital yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga menyusun jadwal. Menyusun jadwal ini dalam manajemen waktu adalah menyusun daftar kegiatan yang akan dilaksanakan beserta urutan waktu dalam kegiatan tersebut. Fungsinya dari pembuatan jadwal ini agar menghindari yang namanya bentrok kegiatan, menghindari kelupaan dan mengurangi ketergesaan. Nah, selanjutnya bersikap asertif atau tegas. Bersikap asertif ini dapat diartikan sebagai sikap tegas untuk berkata tidak atau menolak suatu permintaan atau tugas dari orang lain dengan secara apa? Baik, positif, sopan, tanpa harus merasa bersalah. Misal diajak main sama temannya tapi mempunyai tugas, ya kita harus bisa menolak. Ya. Yang selanjutnya menghindari namanya penundaan. Nah, penundaan merupakan penangguhan suatu hal hingga terhambat dikerjakan. Nah, ini penundaan dalam pelaksanaan tugas dapat menyebabkan ketidakberhasilan dalam menyelesaikan kegiatan atau tugas secara tepat waktu. Kemudian dapat merusak jadwal kegiatan yang sudah kita susun, serta dapat mengganggu tercapainya tujuan yang telah kita tetapkan. Nah, jangan sampai menunda-nunda pekerjaan, tugas, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya meminimalkan waktu yang terbuang. Nah, pemborosan waktu mencakup segala kegiatan yang menyita waktu atau kurang memberikan manfaat yang maksimal. Kita jangan sampai membuang-buang waktu, memboroskan waktu. Hal tersebut sering menjadi penghalang bagi kita atau adik-adik semuanya untuk mencapai keberhasilan karena sering membuat
adik-adik menunda-nunda melakukan kegiatan yang tidak penting. Selanjutnya kontrol terhadap waktu. Kita harus bisa mengontrol waktu kita, penggunaan waktu kita, ya. Kita harus dapat mengontrol terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi penggunaan waktu kita. Selanjutnya manfaat manajemen waktu. Ada 5 di sini. Yang pertama, dapat membantu kita membuat prioritas. Seperti tadi, mana yang harus kita dahulukan. Dapat mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda tugas atau pekerjaan. Yang suka menunda-nunda harus bisa mengatur waktu dengan baik. Dapat membantu menghindari tabrakan waktu, ya, bentrok kegiatan tadi ya. Yang keempat, dapat membantu kita mengevaluasi, menilai seberapa mana kemajuan kita dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian dapat melatih kebiasaan disiplin. Ini yang sangat baik di sini, melatih kebiasaan disiplin. Oke, selanjutnya cara manajemen waktu. Di sini adik dapat manajemen waktu dengan cara seperti ini, membuat jadwal kegiatan. Ini dapat disesuaikan dengan waktu atau kegiatan masing-masing. Tidak harus sama seperti ini. Contohnya seperti ini. Membuat jadwal dari awal aktivitas hingga akhir aktivitas sampai malam. Ini bisa diteruskan sampai malam ya. Akhir aktivitas ada di awal bisa diteruskan sampai situ. Nah, banyak sekali cara untuk memanajemen waktu yang dapat digunakan adik-adik. Nanti adik-adik bisa melihat di Google atau di YouTube. Di situ tinggal cari saja cara atau trik, tips memanajemen waktu. Di situ banyak sekali, tidak hanya seperti ini, hanya sebagai cara sederhananya seperti ini yang bisa dipakai. Ya toh. Nanti adik-adik bisa membuat jadwal kegiatannya sesuai dengan waktu dan kegiatan masing-masing. Oke. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Sudah selesai materi hari ini. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Jadi dari materi hari ini dapat kita simpulkan begitu pentingnya dan berpengaruhnya manajemen waktu terhadap kegiatan sehari-hari kita, tentunya kegiatan belajar kita. Jika kita tidak dapat mengatur atau memanajemen waktu dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang dapat mengganggu diri kita, sehingga kita tidak akan terlambat dalam mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan, dan hasilnya dapat kurang memuaskan juga. Ya dong. Dan sebaliknya, jika kita dapat memanajemen waktu dengan baik, kita dapat meraih, dapat menggapai tujuan yang sudah kita rencanakan. Dan kita juga akan mendapatkan hasil yang memuaskan pula. Seperti itu ya adik-adik semuanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti ada yang Google Form dapat diisi setelah kegiatan ini. Kalau ada yang ingin komentar atau bertanya dapat diisi di kolom chat atau di kolom komentar, mohon maaf. Nah, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mau mengikuti layanan ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa nanti masih Google Form-nya ya tentunya. Mungkin itu saja. Oke. Kita tutup kegiatan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.